بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين أعزنا الله وإياكم. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari menjelaskan tentang sifat-sifat Al-Jannah sebagai Darul Khuld, rumah yang kekal yang Allah Subhanahu wa ta'ala persiapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu tentang pembahasan jarak terciumnya bau surga, bahwa berselisihnya riwayat-riwayat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah menunjukkan terjadinya pertentangan antara satu dengan yang lainnya. Namun itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan perselisihan jarak yang ditempuh oleh mereka-mereka yang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencium bau surga dari sisi keutamaan mereka dan tingkatan-tingkatan mereka, atau juga ditinjau dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan yang berbeda-beda dalam jarak perjalanan, sehingga lambat dan cepatnya tergantung dari jarak perjalanan yang dimisalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan berjalan kaki atau dengan berkendaraan dengan kendaraan yang lamban seperti unta, atau dengan yang cepat seperti mengendarai kuda. Demikian pula telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu tentang sifat-sifat orang-orang yang lebih utama dan lebih didahulukan dalam hal memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa orang-orang miskin, para fuqara, mereka lebih mendahului orang-orang kaya dalam masuk surga.
terjadi pula perselisihan dalam menyebutkan jarak. Ada yang menyebutkan 500 tahun. Ada pula yang menyebutkan 40 tahun. Dan perselisihan ini pun kembali kepada apa yang telah kita sebutkan dalam pembahasan sebelumnya. Dan telah kita jelaskan pula bahwa dahulunya orang-orang fakir dimasukkan ke dalam surga disebabkan karena mereka memiliki sifat al-faqr. Namun tidak menunjukkan secara mutlak bahwa orang-orang kaya dikalahkan dari seluruh keutamaan daripada orang-orang miskin. Namun semuanya kembali kepada siapa yang di antara mereka yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itulah yang paling dimuliakan. Dan telah kita sebutkan pula bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adalah manusia yang paling pertama yang akan membuka pintu surga. Beliaulah yang paling pertama mengetuk pintu surga. Dan tidak diizinkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukinya. Sebagaimana yang telah kita sebutkan beberapa riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pula. Dan umat ini, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka memiliki keutamaan bahwa mereka adalah umat yang paling pertama masuk surga dibandingkan umat-umat terdahulu. Walaupun dari sisi zaman mereka adalah umat yang terbelakang. Mereka adalah umat yang terakhir. Namun dalam hal masuk surga mereka adalah orang-orang yang didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nahnul akhirun al-awwalun. Kami adalah orang-orang yang terakhir dari sisi zaman, namun yang pertama yang akan memasuki pintu surga. Dan telah kita sebutkan pula pada pembahasan yang lalu bahwa ada riwayat yang disebutkan oleh Abu Daud dalam sunannya bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah orang yang pertama dari kalangan umat ini setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan masuk ke surga. Namun sebagaimana yang kita sebutkan bahwa Syekh Al-Albani rahimahullah taala melemahkan riwayat tersebut, mendhaifkannya. Namun kalau kita melihat dari sisi al-afdaliyah, yang paling utama dari kalangan umat ini ya tentunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliaulah yang paling berhak, yang paling utama untuk masuki surga Allah Subhanahu wa taala dari kalangan umat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian kita lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya. Qala rahimahullahu taala wa ammal haditsul ladzi rawahu Ibnu Majah fi sunanihi. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya. An Sa'id ibn al-Musayyib an Ubay ibn Ka'b anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibnu Majah meriwayatkan dalam sunannya dari Sa'id ibn al-Musayyib dari Ubay bin Ka'ab bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Awwalu man yusafihuhul haqqu Umar." Bahwa yang paling pertama yang disalami oleh kebenaran adalah Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Wa awwalu man yusallimu alaihi, dan yang pertama yang mengucapkan salam kepadanya. Wa awwalu man ya'khudhu biyadihi fayudkhiluhul jannata,
dan yang paling pertama pula yang akan mengambil tangannya lalu kemudian memasukkannya ke dalam surga. Yang menjadi syahid di sini adalah yang terakhir, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang paling pertama yang dimasukkan ke dalam surga. Namun kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fa huwa haditsun syadidun nakarah. Maka ini adalah hadis yang sangat mungkar sekali. Ya, sangat lemah sekali. Naam. Qala al-Imam Ahmad, Dawud bin Atha laysa bi syai'. Berkata Imam Ahmad dalam riwayat hadis ini ada seorang perawi bernama Dawud bin Atha. Riwayatnya tidak ada apa-apanya. Ini tidak teranggap sama sekali. Tidak teranggap sama sekali. Maka hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, dhaif. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan tentang Dawud ini mungkarul hadis. Mungkar hadisnya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah apabila beliau menyebutkan tentang seorang perawi, orang itu mungkar hadisnya, maka maksudnya adalah hadis dan riwayat orang tersebut tidak halal kita untuk mengambil darinya. Tidak halal bagi kita untuk mengambil riwayat darinya, disebabkan karena riwayatnya tidak berharga sama sekali. Tidak bisa dijadikan sebagai penguat, apalagi untuk dijadikan sebagai hujjah. Berarti hadis yang menjelaskan tentang yang dahulu yang masuki surga dari kalangan umat ini adalah Umar, adalah hadis mungkar. Walau sullima, anggaplah kalau riwayat itu pun sahih, kalaulah bisa diterima. Fa umumuhu makhsusun bis-siddiq qat'an. Maka keumuman riwayat ini itu dikhususkan setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Mestinya demikian. Sebab dari sisi al-afdaliyah telah bersepakat para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Bahkan ada persetujuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat telah menyatakan orang yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan umat ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah itu Umar bin Khattab, setelah itu Utsman bin Affan. Dan perkataan ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak mengingkarinya. Beliau tidak mengingkarinya, menunjukkan takrir persetujuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalaupun hadis ini bisa diterima, maka keumumannya dikhususkan dengan masuknya dia ke dalam surga setelah Abu Bakar As-Siddiq. Fayakunul muradu anna Umar awwalu man yadkhulu min hadhihi al-ummati ba'da siddiqiha. Sehingga yang dimaksud bahwa Umar lah yang paling pertama yang masuk ke surga dari kalangan umat ini setelah Abu Bakar As-Siddiq. Fahiya awwaliyatun nisbiyah. Maka di sini awal yang dimaksud dalam riwayat ini awal nisbiyah, ya. Yaitu dinisbahkan setelah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, walhasil bahwa di sini tidak sahih. Nah. Hada wa qad waradat atharun bi sabqi ba'd at-tawaif min hadhihi al-ummati ila al-jannah. Ini yang kita jelaskan dan kemudian tambahan lagi kata beliau telah disebutkan beberapa riwayat yang menjelaskan bahwa sebahagian kelompok dari kalangan umat ini mereka akan memasuki surga. Ada sebagian mereka beberapa golongan dengan ciri-cirinya yang Allah Subhanahu wa taala pun mendahulukan mereka masuk ke dalam surga. Faminhum, di antaranya al-hammaduna. Mereka adalah al-hammadun yang akan memasuki surga terlebih dahulu. Siapa itu al-hammadun? Alladzina yukthiruna hamdallahi azza wa jal fi jami'il halat.
yaitu mereka-mereka yang senantiasa memperbanyak mengucapkan puji syukur kepada Allah, senantiasa mengucapkan alhamdulillah dalam seluruh keadaannya, bagaimanapun dia, dalam kondisi bagaimanapun dia tetap memuji Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Min usrin wa yusrin, apakah dia dalam keadaan kesulitan atau di saat dia mendapatkan kemudahan, wa mansyatin wa makrahin, atau dia dalam keadaan gesit atau dalam keadaan terpaksa, la yafturuna min anhamdihi wa tsanai alaih. Mereka adalah orang-orang yang tidak berhenti memuji Allah. Alhamdulillah. Dapat musibah, alhamdulillah. Ya, ada hikmahnya. Nah, bagi seorang mukmin itu hidup di dunia ini penuh dengan kenikmatan, ya. Mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur, itu kebaikan. Mendapatkan musibah, dia bersabar, itu juga kebaikan. Jadi seorang mukmin senantiasa dalam keadaan kebaikan, bagaimanapun keadaannya. Mendapatkan musibah, alhamdulillah. Di balik itu ada hikmahnya. Seseorang ketika mendapatkan musibah, pasti ada hikmahnya. Musibah apa yang menimpa seorang mukmin? Apakah Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosanya? Atau Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya sehingga dia ketika bertemu Allah dan meninggalkan dunia di dalam keadaan sudah tidak punya dosa lagi. Kenapa? Telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mukmin terus ditimpa dengan berbagai macam cobaan-cobaan di muka bumi ini. Bersabar. Walhamdulillah. Dia kehilangan anak. Alhamdulillah. Dari satu sisi kita bersedih, tapi dari sisi lain Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan. Seseorang yang ditinggalkan anaknya dalam keadaan anaknya meninggal sebelum balik, Allah Subhanahu wa taala memberi keutamaan, akan menjadi syafaat bagi dia pada hari kiamat. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan, urusan orang mukmin ini sungguh menakjubkan. Inna amrahu kullahu khair, semua urusannya baik, dalam keadaan bagaimanapun tetap baik. In asabathu dharra sabara, fakana khairan lahu. Kalau dia ditimpa musibah, sakit, hartanya hilang, ya, maka dia bersabar. Dan itu adalah kebaikan bagi dia. Wa in asabathu sarra syakara, fakana khairan lahu. Ketika dia ditimpa sesuatu yang menyenangkan dia, menggembirakan dia, maka dia bersyukur, tidak malah lalai, lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kenikmatan. Dia bersyukur kepada Allah, dan itu adalah kebaikan bagi dia. Ini tidak ada yang mendapatkannya kecuali apabila dia seorang mukmin. Naam. Rawa Syu'bah bin Qais an Habib an Abi Thabit an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas qala. Telah diriwayatkan oleh Syu'bah bin Qais dari Habib, dari Abu Thabit, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, awwalu man yud'a ilal jannati yaumal qiyamah, golongan yang paling pertama yang akan dipanggil untuk masuk ke dalam surga pada hari kiamat, al-hamidun alladzina yahmaduna Allah fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sulit. Dia tetap bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah. Dapat musibah, alhamdulillah. Nah, sungguh sangat sedikit di antara hamba Allah yang bisa demikian. Wa qalilun min ibadiyasy syakur.
Sungguh sangat sedikit di antara hambaku yang syakur. Syakur itu bentuk mubalaghah, yang berlebih-lebihan. Ya. Kalau syakir, bersyukur aja. Tapi kalau syakur, yang selalu bersyukur, yang senantiasa bersyukur, ya. Bentuknya fa'ul. Kalau kadzibun, dusta. Seorang berdusta, tapi belum jadi sifat bagi dia. Tapi kalau sudah kadzubun, kadzub, sangat pendusta, suka berdusta, sudah menjadi kebiasaan dia. Jadi watak dia berdusta. Dinamakan kadzub atau kadzabun. Nah, syakur ini yang sulit. Ini yang sedikit yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau syakir ya mungkin banyak. Dapatkan nikmatan bersyukur. Tapi giliran dapatkan musibah, wah, ini mungkin Allah tidak senang lagi kepada saya. Allah ini kenapa Allah memberikan musibah kepada saya? Allah ini tidak adil. Terus kata-kata yang jelek yang keluar dari lisannya. Padahal kalau dia seorang mukmin yakin dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada dia, mestinya dia bersabar. Itu sudah menjadi ketetapan Allah. Kalau dia bersabar akan menjadi kebaikan bagi dia. Maka dengan cobaan-cobaan itu ya ikhwan, adanya musibah yang menimpa manusia, itu adalah penyaring untuk memisahkan siapa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang jujur dengan keimanannya dan siapa yang hanya berpura-pura saja dengan keimanannya. Setelah mendapatkan ujian ternyata dia tidak mampu, ternyata dia berdusta dengan keimanannya. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia itu menyangka mereka dibiarkan begitu saja untuk mengatakan saya mukmin, saya muslim, saya mukmin, padahal mereka belum mendapatkan cobaan, belum mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kami telah menguji orang-orang dari sebelum mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa di antara mereka yang jujur dengan keimanannya dan siapa yang berpura-pura saja, berdusta dengan keimanannya tersebut. Jadi butuh kesabaran ya ikhwan. Dunia ini sebentar lagi akan sirna kita. Nah, kita akan meninggalkan dunia ini. Mereka-mereka yang di akhir zaman, ya kalau bukan mereka yang terlebih dahulu meninggalkan dunia, dunia ini akan hancur dalam keadaan mereka masih hidup di dalamnya, waliyadzubillah. Tidak akan ada yang kekal ya ikhwan di dunia. Nah, adapun darul akhirah lahiyal hayawan, itu adalah kehidupan yang abadi. Maka dalam hadis ini menunjukkan keutamaan mereka-mereka yang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi bagaimanapun. Dia bersabar, meyakini bahwa apa yang telah menjadi ketetapan Allah bagi dia itu pasti merupakan kebaikan. Fahaula'i humul ladzina kamulat ma'rifatuhum billahi azza wa jal. Maka mereka ini adalah orang-orang yang sempurna pengetahuan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa sifati kamalihi, dan mereka sempurna dalam hal mengenal sifat-sifat kesempurnaannya Allah. Falahaju bihamdih, sehingga menjadi lahjahnya, ya, menjadi kebiasaan dia adalah memuji Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Puji Allah itu kapan saja, berzikir itu kapan saja. Nah, jangan ketika ada acara baru berzikir. Ketika diumumkan zikir jama'i rame-rame baru berzikir. Setelah itu selesai. Nah, ya. Kalau ada acara rame-rame, wah ikut semua, masya Allah, pakai jubah putih, pakai kerudung putih, ya. Di masjid bisa nangis, apalagi kalau di syuting. Nah, kebetulan ada yang bawa kamera, wah semakin khusyuk itu nangisnya.
Pulang ceritanya besar. Oh, saya tadi nangis. Mana? Nah, terus jilbabnya mana? Oh, nanti lagi kalau ada zikir baru lagi, baru pakai jilbab lagi. Ya. Nah, jadi imannya ketika zikir jama'i dipengaruhi oleh syaitan, dianggap baik amalannya. Nah, afaman zuyyina lahu su'u amalihi wa ra'ahu hasana. Sungguh jelek orang-orang yang dihiasi kejelekan amalannya lalu dia menganggap amalannya itu baik. Nah, zikir kapan saja. Bahkan kata Rasulullah SAW, yang terbaik itu orang yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Di saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. 7 golongan. Di antaranya kata Rasulullah SAW, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah, yaitu seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berkhalwat, bersendiri, tidak ramai, dalam keadaan sendirian, sehingga mengalirlah kedua air matanya, menangis. Ini yang ikhlas, yang seperti ini. Di kegelapan malam, gak ada orang yang mengetahui, ibadah sendiri, sholat, menangis. Subhanallah. Nah, satu kenikmatan. Ya, air mata yang seperti inilah yang bermanfaat. Air mata yang seperti inilah yang akan menyelamatkan dia pada yaumul qiyamah. Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan. Di saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum kadzalika ma rawahu al-Imam Ahmad an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antaranya pula adalah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah berkata, beliau bersabda, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Urida alayya awwalu thalathatin min ummati yadkhulunal jannah." Telah diperlihatkan kepadaku 3 golongan dari kalangan umatku ini yang mereka akan memasuk surga. Wa awwalu thalathatin yadkhulunan nar, dan ada 3 golongan pula yang mereka akan memasuki neraka. Jadi 3 golongan memasuk surga, 3 golongan yang akan masuki neraka pula. Fa'amma awwalu thalathatin yadkhulunal jannah. Adapun 3 golongan yang pertama yang mereka itu akan masuk ke dalam surga, fasyahidu, yaitu seorang yang meninggal dalam keadaan syahid. Meninggal dalam peperangan, syahid. Meninggal tenggelam di lautan, syahid. yakni tanda-tanda syahid. Ya. Seorang meninggal sakit perut, ya, diare, syahid, tanda syahid. Seorang wanita meninggal sebabkan karena melahirkan, tanda syahid. Itu adalah tanda-tanda yang akan menjadikan mereka itu sebagai syuhada. Nah, wa abdun mamlukun, dan hamba sahaya, ya, budak, lam yushghilhu raqqud dunya an ta'ati rabbih, tidak disibukkan dia statusnya sebagai budak di dunia ini dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia taat walaupun dia budak, tapi dia senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa faqirun muta'affifun dhu iyal. Dan yang ketiga adalah orang yang miskin yang menjaga kesucian dirinya. Dia miskin tapi enggak minta-minta. Dia miskin tapi dia merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dzu iyal, tambah lagi dia memberi nafkah kepada keluarganya. Dia punya keluarga, dia punya istri, anak.
yang harus dia belikan nafkah, tapi dia tidak meminta. Naam. Dia hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Wa awwalu thalathatin yadkhuluna an-nar, adapun 3 golongan yang mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, fa amirun musallitun, pemimpin yang zalim, pemimpin kejam, zalim terhadap rakyatnya, mengambil hak-hak rakyatnya, tidak bersikap adil. Adapun seorang pemimpin yang adil juga mendapatkan keutamaan. Termasuk di antara 7 golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tadi, yang akan diberikan naungan oleh Allah, di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Di antaranya imamun adil, imam yang adil, tidak zalim dalam memimpin. Nah, Wadu sarwatin min malin la yuaddi haqqallahi min malihi. Golongan yang kedua yaitu orang yang kaya raya, banyak hartanya, tapi dia tidak menunaikan haknya Allah. Dia tidak menunaikan haknya Allah. Dia tidak mengeluarkan sebagian dari hartanya yang harus dia sedekahkan untuk fuqara wal masakin. Nah, dia kaya tapi bakhil. Ya. Dia kikir untuk mengeluarkan zakat harta, enggak. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang paling pertama yang akan dimasukkan ke dalam neraka, waliyadzubillah. Yang ketiga, wa faqirun fakhur, orang miskin sombong. Ya. Sudah miskin sombong lagi. Ya kalau orang miskin, ya biasanya kalau tabiatnya miskin, ya sudah sewajarnya dia merendah diri. Nah, ya memang saya ini nggak punya apa-apa. Ya mau apa? Apa yang mau disombongkan gitu? Nah, harta yang nggak punya, kehidupannya pas-pasan. Tapi ada orang miskin tapi sombong. Ya. Yang paling berbahaya kalau sombongnya menyebabkan dia menolak kebenaran, waliyadzubillah. Nah, ghamtun nas, dia remehkan manusia yang lainnya padahal miskin. Allahul musta'an. Jadi 3 kelompok ini adalah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian pasal yang berikutnya, faslun fi adadil jannati wa ajnasiha, pasal tentang jumlah surga dan jenis-jenis surga itu. Nah, berapa jumlah surga? Ya. Kemudian apa jenisnya? Ya, sifat-sifatnya bagaimana? Nah, wal jannatu idza ufridat fa inna ma yuradu biha ismul jinsil ladzi yandariju tahtahu ma la yuhsa. Al-jannah, kata-kata al-jannah itu apabila disebutkan secara tunggal, maka yang dimaksud adalah ismul jins, nama yang mencakup jenisnya. Ya. Surga maksudnya, ya. Al-jannatu, kata-kata al-jannah walaupun disebutkan secara mufrad adalah hendak menyebutkan jenis surga itu, tidak menyebutkan jumlahnya. Ya. Yang mana pada hakikatnya di surga tersebut, di sana ada bermacam-macam. Minal jannatil khassah, dari surga-surga yang khusus, yang tidak terhitung jumlahnya. Walakinnaha ma'a kathratiha tarji'u ila aslain. Akan tetapi, ya, walaupun banyak macamnya jumlah surga-surga tersebut, kita bisa mengembalikan surga itu kepada 2 pokok atau 2 jenis surga. Ya. Nah, pembagian secara garis besarnya. Walaupun secara detail surga itu banyak sekali. Bahkan kata beliau, la yuhsa, tidak bisa terhitung. Nah, karena saking banyaknya.
Namun kalau kita melihat secara garis besar, maka surga itu ada dua jenis. Awaluhuma, ya, yang paling pertama atau jenis yang pertama, jannatani zahabiyatan. Jenis yang pertama, dua macam surga. Yang surga ini dari emas, ya. Yang surga ini terbuat dari emas. Bikulli mashtamalat alaihi min aniyatin wa huli wa qusur. Dengan semua apa yang terkandung di dalam surga itu, bejananya emas, ya. Demikian pula perhiasan-perhiasannya emas, sampai istana-istananya pun gedung-gedungnya itu dari emas. Ya. Nah. Ya. Sedangkan nilai emas itu di dunia 1 gram saja sudah subhanallah. Ya. Orang lihat Monas itu saja sudah indah betul ini. Hah? Gimana kalau melihat surga? Istananya semuanya emas. Subhanallah. Wathani yang kedua, jannatani fiddiyatan. Ada dua jenis surga yang terbuat dari perak. Jadi semuanya perak. Ya. Nah, gelasnya perak, piringnya perak, semuanya sebab perak. Nah, kadzalika bikulli mahtawatahu min huli wa aniyatin wa bunyan, dengan semua yang terkandung di dalamnya, dari perhiasannya, dari bejananya dan bangunan-bangunannya. Rawal Bukhari fi sahihi an Anas bin Malik, telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anna Ummar Rabi' bintal Bara, bahwa Ummur Rabi' bintul Bara wahia Ummu Harithah ibni Suraqah, dia adalah ibunya Harithah ibnu Suraqah. Nah, di mana Harithah ini anaknya meninggal dalam perang Badar. Dalam perang Badar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau terkena anak panah nyasar, entah dari mana datangnya. Meninggal dengan itu. Nah, ketika dia meninggal, ibunya ini datang ingin bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat, maka dia pun mendatangi Rasulullah alaihi salatu wasallam dan bertanya, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ala tuhaddithuni an Harithah? Bolehkah engkau mengabarkan kepadaku tentang keadaannya Harithah? Wa kana qutila yauma Badrin, asabahu sahmun gharbun." Dan adalah dia, Harithah ini, dia terbunuh dalam perang Badar. Disebabkan karena dia terkena anak panah yang nyasar. Ya, entah datangnya dari mana. Apa dari kalangan musuh atau dari kaum muslimin sendiri yang salah arah, lalu kemudian mengenai beliau. Di mana dia? Bagaimana keadaannya? Fa in kana fil jannah sabartu. Kalau memang dia jelas masuk ke dalam surga, saya bisa bersabar, kata ibunya ini. Kalau dalam surga, saya bersabar. Subhanallah, ibu yang baik yang mengharapkan anaknya kebaikan. Nah, inginnya surga, ya sudah. Itulah akhir kehidupan. Kalau memang dia telah masuk surga, sudah, saya bersabar. Nah, wa in kana ghaira dzalik ijtahadtu alaihi fil buka. Tapi kalau ternyata dia tidak masuk ke dalam surga, ya terpaksa saya harus menangis sesungguh-sungguhnya. Aku akan bersungguh-sungguh menangis terus. Ya, menangisi anakku, kenapa dia mati dalam keadaan tidak dimasukkan ke dalam surga. Ini ibu yang penuh harapan terhadap anaknya. Ya. Orang tua semestinya demikian. Mengharapkan anaknya itu jadi anak yang soleh. Ya, yang soleh batinnya, itu yang paling utama. Dan jarang orang tua punya pikiran seperti itu. Rata-rata orang tua berangan-angan, nanti anak saya kalau besar jadi insinyur.
Kalau anak saya besar bisa jadi profesor, anak saya nanti bisa jadi pilot, bisa jadi dokter, bisa jadi ini dan itu. Nah, sangat sedikit orang tua yang memikirkan tentang kesolehan anaknya. Ya. Nah, keinginan saya anak saya ini kalau dewasa, dia bisa berbakti kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Beribadah kepada Allah dengan cara yang baik. Dan dia berbuat birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Menjadi anak yang soleh. Ya, terserah bagaimanapun keadaannya. Yang penting anaknya soleh. Dan Allah subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalam surga. Itu harapan yang terbaik. Nah, karena itulah tujuan akhir. Apa gunanya kalau jadi profesor? Malah jadi perusak Islam. Berapa banyak profesor sekarang ini merusak Islam? Berapa banyak orang yang S3 yang menghancurkan Islamul muslimin? Kenapa? Belajar Islamnya di barat. Nah, belajar Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah di Chicago. Kok bisa kaji Majmu' Fatawa Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah di mana? Chicago. Belajar Islam kok di Chicago. Ustadznya siapa? Kiainya siapa? Apa ada kiai namanya Jos? Ya, Kiai Jos Bus misalnya. Apa ada? Nah. Ustadz siapa? Ustadz Edward misalnya. Masa ada yang begitu? Nah, Barat orientalis. Orang kafir perusak Islam. Makanya muncul orang-orang yang dianggap cendekiawan. Wah, mereka adalah orang-orang yang memperbaharui Islam dengan ajaran-ajaran baru. Dianggap sebagai pembaharu Islam. Nah, perusak Islam. Muncullah para Madinah dengan tokoh-tokohnya. Muncul lagi Jil, ya. Nah, jaringan iblisnya Ulil. Nah, dengan anggota-anggotanya. Entah nanti ada lagi. Kalau mereka mampus, muncul lagi model-model yang lain. Dianggap sebagai orang-orang pakar, ilmuwan. Padahal mereka adalah orang-orang yang telah menyesatkan kaum muslimin. Allahul musta'an. Nah, ketika Ummu Harithah ini bertanya kepada Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, "Ya Ummu Harithah, wahai Ummu Harithah, innaha jinan." Bukan hanya masuk ke dalam surga. Ketahuilah surga itu banyak. Innaha jinan fil jannah. Dalam surga itu bertingkat-tingkat. Banyak surga itu. Wa inna ibnaki asabal firdausal a'la. Dan sesungguhnya anakmu, dia mendapatkan surga yang paling tinggi. Firdaus. Surga Firdaus. Al-a'la. Yang tertinggi. Yang menjadi syahid dari hadis ini bahwa Rasulullah SAW mengatakan innaha jinan. Surga itu banyak macamnya. Wa fi sahihaini min hadis Abi Musa al-Ash'ari an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Ash'ari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jannatani min dhahabin." Ada dua surga dari emas. Aniyatuhuma wa hilyatuhuma wa ma fihima. Bejananya, perhiasannya dan apa saja yang ada di dalamnya itu semuanya dari emas. Wa jannatani min fiddah. Aniyatuhuma wa hilyatuhuma wa ma fihima. Dan ada dua surga dari perak. Bejananya, perhiasannya dan semua yang di dalamnya itu dari perak. Wa ma bainal qaumi wa baina ayyanzuru ila rabbihim illa rida'al kibriya ala wajhihi fi jannati adan. Dan tidak ada yang menghalangi antara penduduk surga itu dengan Rabb mereka untuk melihat kepada Allah kecuali ada hijab, ya, ada selendang, ada hijab al-kibriya yang menunjukkan kesombongan dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala
ya pada wajahnya yang terdapat hijab itu di surga Aden. Nah, ya, maka dalam hadis ini menunjukkan dua jenis surga. Wa amma tasmiyatul jannati bidaril khuld wal ma'wa wassalam wa adan wal hayawan wal muqama wa nahwiha. Adapun penamaan surga dalam beberapa ayat ada yang menyebutkan darul khuldi, rumah yang kekal. Ada yang menyebutkan al-ma'wa, rumah yang menjadi tempat tinggal. Ada yang mengatakan darus salam. Ada yang menyebutkan tempat keselamatan, yang penuh dengan keselamatan. Wa aden, ada yang menamakan aden. Wal hayawan, dalam ayat yang lain disebutkan hayawan, kehidupan. Wal muqamah, tempat yang kekal. Ya. Dan yang semisalnya, fahiya laysat asma'an li jannatin mukhtalifah. Nama-nama ini itu bukan nama-nama bagi surga-surga yang berbeda-beda, tidak. Darul khuld, al-ma'wa, jannatul ma'wa, darus salam, jannatul adn, ya, darul hayawan, darul muqamah. Ini nama-nama yang tidak menunjukkan berbedanya, ya, surga tersebut dalam artian masing-masing penamaan ada surga khuld, ada surga ma'wa, bukan itu yang dimaksud. Walakinnaha asma'ul jannah bi'tibari sifatiha, akan tetapi ini adalah nama-nama surga apabila ditinjau dari sifat-sifatnya. Fal idhafatu fiha min qabili idhafatil mausuf di sifatihi, maka disandarkan kepada nama-nama tersebut itu termasuk dalam hal penyandaran sesuatu yang disifatkan kepada sifatnya. Ya, karena nama-nama ini menunjukkan bahwa surga itu kekal, bahwa surga itu adalah tempat kehidupan yang tidak ada kematian, bahwa surga itu adalah tempat yang penuh dengan keselamatan, tidak ada lagi aib. Nah, itu yang dimaksud dengan penamaan-penamaan tersebut. Fal musamma wahidun bi'tibari dzat, maka yang dinamakan tetap satu, yaitu surga itu sendiri. Kalau ditinjau dari zatnya. Wahia min hadzal wajhi mutaradifah. Dan dari sisi ini semua itu sama. Ya. Sama seperti orang yang memiliki beberapa nama, ya. Namun kembalinya kepada satu zat. Ya, orang itu juga. Nah, maka demikian pula surga. Penamaan-penamaan ini bukan berarti berbedanya surga-surga itu, tapi kembali kepada surga yang satu, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala yang kekal orang-orang berada dalamnya. Walakinnaha tataghayaru bitaghayyuri sifat, akan tetapi ditinjau dari makna-maknanya, sifat-sifatnya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kenapa dinamakan al-khuld? Karena kekal. Kenapa dinamakan as-salam? Karena keselamatan di dalamnya. Kenapa dinamakan al-hayawan? Karena tidak ada kematian, terus menerus hidup. Fatakunu min hadzal wajhi mutabayyinah, sehingga dari sisi ini berbeda. Wa hakadha asma'ur Rabbi Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula nama-nama Allah. Allah punya banyak nama, tapi kembalinya kepada satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, dan seterusnya. Nama Allah banyak sekali. Namun kembali kepada satu zat. Wa asma'u kutubihi, nama-nama kitabnya juga, ya, Al-Quranul Karim, memiliki banyak nama. Namakan Al-Quran, namakan Al-Furqan, dan yang lainnya. Wa asma'u rusulihi, demikian pula nama-nama rasulnya. Namanya Rasulullah SAW misalnya. Beliau memiliki berapa nama? Ahmad nama beliau, Muhammad juga nama beliau. Ya, Al-Aqib nama beliau, Al-Mahi juga nama beliau. Nah, ya, Al-Hashir juga nama beliau. Wa asma'ul yaumil akhir, nama-nama pada hari akhir. Wa asma'un nar, nama-nama neraka. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Sehingga penamaan-penamaan surga tersebut tidaklah menunjukkan masing-masing memiliki nama dengan masing-masing memiliki keadaan yang berbeda-beda. Namun kembali kepada satu zat, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Tayyib, saya kira sampai di sini akhwan yang kita bacakan dari kitab ini. Mudah-mudahan apa yang kita sebutkan
bermanfaat bagi kita dan menambah iman, ilmu dan amal kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.